Saudari-saudara terkasih dalam Kristus, pada umumnya orang akan berpikir bahwa saya sudah tahu dan bahkan saya sudah hafal tentang kisah anak yang hilang yang baru saja kita dengar. Dan umumnya juga orang berpikir pasti akan terjadi pengampunan ketika ada orang yang berdosa. Dan bahkan umumnya juga orang berpikir bahwa orang baik itu pasti dapat berkat, dan yang jahat itu pasti akan mendapatkan celaka ataupun mendapatkan hukuman. Saudara-saudari terkasih, kisah anak yang hilang ini lebih daripada persoalan mana yang baik, mana yang buruk. Dan juga betul di dalamnya ada rahmat pengampunan yang diterima oleh si bungsu yang disebut sebagai orang yang berdosa. Tetapi lebih dalam lagi, mari kita merefleksikan lebih dalam tentang perumpamaan tadi atau tentang kisah tadi yang baru saja kita dengar dalam Injil. Ada dua hal yang saya ingin tegaskan dan saya ingin katakan kepada Anda sekalian. Yang pertama, sebagai umat beriman di dalam sungguh-sungguh mengikuti kisah tadi, akhirnya kita tahu kisah anak yang hilang ingin menampilkan atau ingin menghadirkan Tuhan sebagai ayah yang baik. Yang artinya bukan Tuhan yang baru mau mengampuni setelah menghukum sampai orang menjadi kapok seperti yang dialami oleh si bungsu, bukan demikian. Dan gambaran yang kedua dari kisah tadi, kita ingin melihat gambaran Tuhan sebagai sang ayah yang baik ini tampil sebagai tokoh yang lahir batinnya merdeka seutuhnya. Merdeka seutuhnya artinya ia tidak tersinggung terhadap sikap yang dilakukan oleh si sulung ataupun si bungsu. Dan juga ia tidak menuntut kedua-duanya tentang apa yang dialami oleh si bungsu dan juga si sulung. Dan bahkan lebih hebatnya lagi, seorang ayah yang tampil demikian juga tidak marah kepada mereka berdua. Tetapi malahan sebaliknya, ia memberi, ia mengajak, dan bisa berbagi kegembiraan. Saudara-saudari terkasih, mungkin sebagai manusia biasa ketika kita dihadapkan tentang masalah tersebut, akan kisah anak yang hilang, mungkin kita bisa mengatakan bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Pasti umumnya orang akan marah. Pasti umumnya orang tidak akan suka melihat kedua anaknya berlaku demikian. Yang satu protes, yang satu bapaknya masih hidup tapi minta warisan. Itu namanya kurang ajar. Dan pada umumnya orang pun akan bersikap pada umumnya menjadi orang yang normal. Marah normal dong Romo. Tidak puas normal dong Romo. Tetapi dari dua gambaran ayah yang demikian, apa yang mau kita refleksikan bersama? Yang pertama, dalam hidup seringkali kita sulit bersikap. Dan bahkan kita bertanya kepada diri kita sendiri, kan tidak semudah itu Romo ketika saya menjalani kehidupan ini. Ketika saya menghadapi setiap permasalahan atas hidup. Apakah ini khususnya hanya untuk laki-laki saja yang disebut sebagai gambaran seorang ayah? Tidak. Tetapi lewat gambaran ini kita diajak semuanya untuk bersikap dan menjadi sama seperti gambaran seorang ayah yang baik itu. Dan yang kedua yang mau kita refleksikan bersama, yang namanya kebaikan, yang namanya kegembiraan, didapatinya kembali karena Tuhan mau mengajak kita untuk berpikir, untuk bernalar lewat kisah anak yang hilang, bahwasanya gambaran itu dipakai untuk menonjolkan yang namanya perhatian atau sikap sang ayah yang memiliki kebesaran hati. Dan sikap kebesaran hati sebagai umat beriman, mungkin kita bisa merefleksikan apakah kita sudah menjadi pribadi yang berbesar hati setiap masalah hidup yang kita alami? Kalau sudah, puji Tuhan. Kalau belum, mari kita menjadi orang yang sungguh-sungguh berbesar hati karena Allah menunjukkan kebesaran hatinya itu kepada kita sekalian. Saudara-saudari terkasih,
sudah sangat jelas dan tak perlu diragukan lagi dalam hidup bahwa kita tahu akan yang namanya kebesaran hati Tuhan. Tetapi kita selalu berdosa. Maka di dalam Minggu Letare ini, mari kita bagi kegembiraan atas kebesaran hati Allah yang kita temukan dalam perayaan ini, dalam kisah anak yang hilang itu. Sehingga kita diajak untuk mengubah diri ini agar kita pun memiliki hati yang besar seperti Allah sendiri. Tuhan memberkati.